Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resita Zatrastiwi dengan NIM akhir 031 dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi listrik statis, yang dimana akan menjelaskan mengenai yang pertama muatan listrik, yang kedua hukum Coulomb, yang ketiga medan listrik, yang keempat beda potensial, yang kelima kelistrikan pada sel saraf, dan yang keenam hewan-hewan penghasil listrik. Oke, yang pertama muatan listrik. Apa sih listrik statis itu? Listrik statis adalah listrik yang muatannya tidak mengalir atau berada dalam keadaan diam, yang dimana di dalam listrik statis terdapat atom. Atom sendiri adalah bagian yang terkecil dari suatu zat yang tidak dapat terbagi lagi. Susunan partikel zat pada atom sangat padat dan rapat. Atom tersusun atas partikel subatom, yaitu proton bermuatan positif, neutron bermuatan netral atau tidak bermuatan, elektron bermuatan negatif. Neutron dan proton membentuk inti atom, sedangkan elektron bergerak di sekitar inti atom. Benda positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka akan saling tarik-menarik. Benda yang bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan positif, maka akan saling tolak-menolak. Begitu sebaliknya, jika benda bermuatan negatif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka akan saling tolak-menolak. Interaksi kedua muatan tersebut merupakan gejala listrik statis. Yang kedua, hukum Coulomb. Bunyi hukum Coulomb sendiri yaitu besar gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara dua benda bermuatan berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda bermuatan. Dapat dilihat dari gambar ini, muatan positif didekatkan dengan muatan positif, maka akan saling tolak-menolak. Muatan positif didekatkan dengan muatan negatif, maka akan saling tarik-menarik. Hukum Coulomb sendiri dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu F sama dengan K/1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya Coulomb, K adalah konstanta yang nilainya tetap, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Q1 besar muatan listrik pertama, Q2 besar muatan listrik kedua, dan R jarak antara dua muatan. Yang ketiga, medan listrik. Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya terhadap muatan lain. Dapat dilihat dari gambar ini, muatan negatif arah garis gaya listriknya ke dalam, muatan positif arah garis gaya listriknya keluar. Jika digabungkan antara muatan negatif dan muatan positif, maka jadi seperti ini. Medan listrik dapat dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan F per Q, di mana F adalah K
Q1 kali Q2 per R kuadrat. Bagi Q1 bisa dicoret dengan Q, jadi tinggal E sama dengan K Q per R kuadrat, di mana E sama dengan medan listrik, F adalah gaya Coulomb, K konstanta yang nilainya tetap 9 kali 10 pangkat 9, Q besar muatan listrik, dan R jarak antara dua muatan. Selanjutnya yang keempat, beda potensial. Lokasi petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif atau elektron antara awan dan awan atau antara awan dan bumi. Petir dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Akibatnya akan terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Besarnya beda potensial listrik dapat dihitung dengan membandingkan besar energi listrik yang diperlukan dengan jumlah muatan listrik yang dipindahkan, yaitu delta V sama dengan W per Q, di mana delta V adalah beda potensial listrik, W adalah energi listrik, dan Q adalah muatan listrik. Selanjutnya yang kelima, kelistrikan pada sel saraf. Tubuh dapat menunjukkan adanya gejala kelistrikan pada saraf yang disebabkan adanya impuls, di mana impuls sendiri adalah sinyal pada sel saraf. Kenapa kita dapat merasakan sakit saat dicubit? Karena kulit menerima rangsangan berupa cubitan. Rangsangan selanjutnya diubah oleh sel saraf dalam kulit yang menjadi impuls. Kelistrikan yang ada pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh, bukan listrik yang mengalir seperti pada kabel listrik di rumah ya. Oke, dapat dilihat dari gambar ini. Di sini ada gambar berkas sel saraf dan kabel listrik, di mana sel saraf sering diibaratkan seperti kabel listrik karena memiliki bentuk dan mekanisme kerja yang sama. Dilihat dari gambar kabel listrik, di dalamnya terdapat kawat tembaga dan plastik isolator. Sedangkan pada sel saraf, di dalamnya terdapat badan sel, selubung mielin, dan ujung akson. Bagian-bagian sel saraf yang ada dapat dilihat di gambar ini. Yang pertama ada nukleus atau inti sel, yang merupakan pusat pengendali sel. Yang kedua ada dendrit. Dendrit merupakan penonjolan dari badan sel yang fungsinya untuk menerima impuls dari sel saraf lain dan meneruskannya ke badan sel. Yang ketiga ada badan sel. Badan sel mengandung nukleus dan sitoplasma yang fungsinya meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Akson sendiri merupakan bagian sel saraf yang berfungsi meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lainnya. Selanjutnya ada nodus Ranvier, di mana nodus Ranvier ini berfungsi untuk tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik.
Selanjutnya ada mielin. Mielin berfungsi untuk mempercepat sel saraf. Dan yang terakhir ada bonggol sinaptik untuk meneruskan neurotransmitter. Oke, selanjutnya yang keenam, hewan penghasil listrik. Apa saja sih hewan penghasil listrik? Yang pertama, ikan belalai gajah, di mana ikan ini memiliki aliran listrik pada bagian ekornya. Yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Selanjutnya yang kedua ada ikan pari listrik. Pada ikan ini memiliki aliran listrik statis pada bagian kedua sisi kepalanya yang mampu menghasilkan listrik hingga 220 volt. Yang ketiga ada hiu kepala martil, di mana hewan ini mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Yang keempat ada hewan echidna. Hewan ini memiliki moncong yang memanjang. Moncong ini berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga atau mangsa. Selanjutnya ada belut listrik. Belut listrik menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan diyakini dapat menyebabkan kematian pada manusia. Selanjutnya ada yang terakhir, lele listrik. Lele listrik memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik hingga 350 volt. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.